Oke, shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara, memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Bahkan kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita semua yang sudah ada di ruangan ini benar-benar mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang akan kita lakukan pada ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, ambil sikap yang terbaik, kita mau menikmati pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesusku bernamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, oh Tuhan, mengarah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyian bersorak bagi Dia, nyanyian bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian hormat kuasa bagi Raja.
sampai kekal, sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah kami yang berkuasa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan, di atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini, kami selalu menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Haleluya. Kiranya ibadah malam hari ini Bapa yang baik, kami rindu lawatan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu Tuhan ruangan ini, bahkan hati kami benar-benar menikmati Engkau melalui pujian dan penyembahan kami, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap kami semua ya Bapa yang baik, dengan kerinduan kami masing-masing, dengan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, kami bawa di hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Dan Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami, apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Malam ini kami mau menikmati Engkau. Kami bukan kami alaskan ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Coba katakan samping kanan kirinya, saya senang kamu hadir malam ini. Haleluya. Oke, teman-teman, saudaraku, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana kemerdekaan. Amin. Kita telah dibebaskan dari penjajah, tetapi pastikan hidupmu juga dibebaskan dari dosa. Amin. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, benteng hidupku. Amin. Mari ekspresikan bahwa benar Tuhanlah benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Amin. Haleluya. Tanganmu menopangku, Yesus. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku, Kau mengangkatku. Amin. Ke atas gunung batu, Kau hibur kemenangan. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, baju keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Lagi katakan, berjalan bersamamu. Haleluya. Berjalan bersamamu, kita tak akan gentar karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan, sebab Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku. Oh, haleluya. Ke atas gunung batu, Kau berikanku kekuatan. Haleluya.
Puji Tuhan, bangsa Indonesia telah merdeka 78 tahun. Kita percaya ini semua karena penyertaan Tuhan, amin. Bukan dengan kekuatan para pemimpin negara ini, bahkan kita juga seada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Seberapapun umur kita hari ini dan apapun yang sedang kita hadapi hari demi harinya. Lagi-lagi kita katakan, jika kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Bahkan kekuatan kita pun terbatas dan kemampuan kita pun terbatas. Kita bisa menjaga kesehatan pun itu sangat terbatas. Tetapi mari sebagai orang-orang yang menyadari kita ada sampai hari ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Ungkapkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah makin berdiri semua dan kita akan pujian ini, haleluya. Katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidup, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu, oh Tuhan, katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan.
kami, karena itu kau selamatkan kami. Kau merdekakan kami dari perbudakan dosa. Kau sayang negara kami, kau merdekakan Indonesia. Dan hari ini Tuhan kami rasakan kasih sayang begitu besar dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur, karena hanya Engkau satu-satu yang layak menerima pujian dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa. Ini waktu yang Kau berfirman, biarlah kebenaran-Mu adalah menjadi patokan dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pelita, terang buat jalan kami. Karena Kau sayang kami Tuhan. Kau berfirman dan kami siap untuk mendengar. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan perkataan Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Salam. Shalom, selamat malam, ketemu lagi. Iya, senang sekali ya, silakan duduk. Nah, hari ini saya juga merah merdeka Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong nih, saya kasih waktu sedikit ngomong sama sebelahnya. Menurut kamu kemerdekaan itu apa sih? Merdeka itu coba ngobrol sama sebelah. Tiap orang bisa berpendapat yang berbeda ya. Merdeka itu apa? Coba tanya dulu. Nanti saya mau dengar pendapatnya yang bagus siapa ya. Merdeka itu apa? Coba. Dah? Merdeka itu adalah... Ayo, saya mau dengar nih. Merdeka adalah? Merdeka adalah suatu kebebasan dari zaman ke zaman, bahwa Indonesia itu lepas dari yang namanya penjajahan dan Indonesia itu satu untuk semua. Oke, ini Indonesia ya. Kalau bagi kamu sendiri ya, buat kamu sendiri, merdeka itu apa? Merdeka itu kita bebas dari masa penjajahan. Oke, buat kita sendiri ya. Oke, bebas dari masa penjajahan ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita ya. Mungkin bagi anak 5 tahun ya, merdeka itu lepas dari pampers. Ya dong, hore gitu ya. Udah gak pipis celana lagi, jadi bisa. Ada mungkin orang-orang tua merdeka itu artinya mungkin yang udah sakit-sakitan, dokter udah bilang gak boleh makan ini itu ya. Jangan makan yang manis, jangan makan yang apa begitu ya. Satu hari dokter udah ngomong gini, Papa ini udah gak bisa disembuhkan. Udahlah bebasin aja makan apa aja boleh ya. Hari ini mau makan durian boleh, apa aja boleh lah. Karena udah gak panjang umurnya. Tapi begitu semua dia boleh makan, dia merasa merdeka, dia happy, mungkin dia sembuh malah ya. Nah banyak orang mengartikan kemerdekaan itu something. Ya, hari ini juga kita mau mengartikan sesuatu, khususnya dalam bidang keuangan. Ya, kita mau lihat slide-nya nanti bisa di-share, dibagi. Tapi kita hari ini mau coba buka dengan detail. Apa sih artinya kemerdekaan dalam keuangan? Ya, keuangan yang merdeka. Nah, kalau lihat gambarnya sih Soekarno-Hatta, ya, seperti itu. Tokoh proklamasi. Tapi apa hubungannya sama kita? Nah, satu hal yang menarik adalah uang itu selalu berhubungan dengan yang namanya kekuasaan. Ya. Contoh nih ya. Saya minta 2 orang boleh maju ke depan. Nah coba 2 orang Pak. Mas. Dua ya coba ya. Ini simulasi aja. Simulasi. Apa hubungannya ya? Maka ada firman ini buat kita. Oke contoh nih. Oke. Anggap kira-kira dari 2 orang ini yang layak jadi orang kaya mana? Dipoling yang lebih kaya gitu ya. Yang layak yang mana? Hah? Yang gitu ya, yang lihat mereknya deh bajunya ya. Ya wes, oke ya. Jadi kaya dia kipasnya aja pakai duit ya, coba. Ya boleh, dibuat kipasan dulu tapi. Oh, jangan berdua dulu, belum bekerja kok dihongkosin. Oke, terus kebetulan ini mau diusir dari rumah kos. Ya, terus ngomong sama temannya, kira-kira bantu gue dong gitu ya. Ya soalnya kipasnya aja pakai duit. Coba, kamu ngerayu dong supaya dikasih. Oke, ya dipinjemin ya, dipinjemin. Sekarang duit di tangan kamu ya. Oke, bulan depan. Ini janji bulan depan balikin kan? Bulan depan. Nagih dong. Coba ya. So simpel ya, oke ya. Ya udah boleh dibawa. Thank you ya untuk simulasinya. Jadi gini, yang megang duit kadang-kadang memegang kekuasaan, bener ya? Kayak tadi ya, waktu kelihatannya yang orang kaya pegang duit, siapa namanya tadi? Evan, oh Herman ya.
Waduh, kayaknya siapa kamu? Agung, ya Agung. Tolong dong ya, please begitu ya. Begitu pegang duit tangan gua. Giliran kita kayak jadi yang miss ya. Seperti itu, karena selalu ada hubungan antara kekuasaan dengan keuangan. That's why antara monetary dan authority, Yesus sudah kasih peringatan. Ini salah satu kalimat yang dituangkan di Matius pasal 6. Matius pasal 6 ini sebenarnya pasal yang kita kenal dengan doa Bapa kami di dalamnya. Ya kan? Terus hubungannya apa? Nanti kita buka ya. Ternyata ada 3 poin, nanti 3 bagian yang hari ini kita mau bahas terkait dengan kemerdekaan keuangan. Nah, cuman kita baca 1 ayat aja yang berkata begini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan atau mengabaikan ya. Tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Harus pilih salah satu, coret yang enggak perlu. Nah ini peringatan udah diberikan memang, ada hubungannya ya, seperti itu. That's why di Matius yang lain Yesus juga berkata, kalau kita terpecah belah karena butuh kekuatan, Indonesia butuh kekuatan bersatu juga kan ya. Rumah tangga terpecah belah, kerajaan terpecah belah, Indonesia terpecah belah, kita nggak punya kekuatan, ekonomi pasti jatuh. Bersyukur Indonesia udah merdeka 78 tahun ya. Sekarang semuanya aman, presiden, kabinet semua. Tadi kita ngobrol saya sama Pak ini, Pak dolar tembus 15.3, tapi Indonesia itu masih kuat loh ya. Sama yen kita menang, sama China kita menang. Anak saya di Australia kemarin ngirim duit murah gitu ya, turun. Berarti sama Amerika, memang Amerikanya kebetulan ya dia punya policy untuk narik duit balik, jadi bunga dinaikkan, dolarnya unggul. Tapi kita itu tidak jelek sebenarnya. Banyak orang ketakutan, wah Pak apa Indonesia itu bisa kayak yang dulu 17.000, nah ya. Karena apa? Negara kita sangat kuat. Ekonomi kita, cadangan devisa kita sangat strong. Bisa lebih dari 6 bulan. Istilahnya kalau nanti biaya hidup keluarga, ini 6 bulan gaji ada di dalam tabungan. Aman dong ya. Bulan depan di PHK, nggak masalah. Masih ada gaji buat hidup 6 bulan cari kerjaan baru. Nah inilah salah satu kata kunci adalah gimana kita harus punya pengelolaan yang baik. Nah Indonesia punya pengelolaan baik. Bagaimana dengan kita? Ya, setiap kita juga harus punya secara pribadi, ya secara korporat, perusahaan, secara pribadi kita, negara ada sendiri, Presiden Bu Sri Mulyani harus juga berusaha bagaimana mengatur semuanya dengan baik. Nah kebenarannya ada di dalam firman. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita mengatur, nggak ada pilihan lain ya, maka satu hari kita harus kembali, ternyata dalam firman Tuhan itu banyak kebenaran tentang keuangan. Nggak usah dihitung, ini buku memang bukunya Pak Howard Dalton, katanya ada berapa nih? 2.350 ayat, nanti malam jangan tidur, mau dihitung, terus protes, Pak nggak sampai Pak, 2.349, kurang 1 ya, nggak usah dihitung, percaya aja. Tapi yang jelas begini, baca yang Yohanes 8-nya aja ya. Dan kamu, 1, 2, 3, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Nah, jadi kalau mau ngalamin keuangan merdeka, cari dalam firman Tuhan. Oh firman Tuhan itu banyak, ada 2.350 ya. Dia ngajarin banyak hal tentang investasi, tentang ngatur uang, tentang utang gimana ya. Banyak, gak usah cari jauh-jauh. Balik lagi apa kata firman. Jadi kalau bingung, apa kata firman, begitu. Nah hari ini kita mau belajar kebenaran. Salah satu kebenaran ini memang ucapan kepada murid-murid waktu Yesus berkata kepada murid-murid sebelum Yesus berpisah ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes 21 ini pasal-pasal terakhir kan begitu ya. Nah, ini pesan-pesan nih, dia satunya ngomong kepada murid-muridnya begini. Dia bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, saya kasih warna hijau ya muda ya. Nah, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini memang peringatan dalam arti pelayanan pada saat itu. Artinya Petrus, Yohanes masih muda, ayo nginjil gitu ya. Bawa kebenaran ini. Karena kebenaran ini bisa memerdekakan mereka dari dosa. Yesus mau naik ke surga. Tapi murid-murid dapat tugas. Makanya kita dengar satu lagu yang kita pelajari juga. Apa? Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Terus jangan sia-siakan, benar ya? Karena waktu adalah uang katanya.
Ini kan pernah dengar nggak istilahnya? Time is money. Mungkin ada relationship antara hidup yang tadi, ya. Tapi ini karena mereka dalam pelayanan, hari ini sama dengan kita. Pada saat kita masih kuat, masih punya sesuatu untuk dikerjakan, ayo jangan sia-siakan waktu yang ada. Ada masanya satu hari mungkin kita nggak produktif, nanti kita akan tergantung ke orang lain. Kalau di gambar ini adalah tentang generasi sandwich. Itu generasi ayah saya dulu. Karena zaman dulu nggak diajari tentang merdeka secara keuangan. Cuma diajari satu pepatah atau peribahasa berkata banyak anak, apa-apa. Ada yang bisa nyambung? Masih diajarin di sekolah itu. Kayaknya guru-guru mesti dikasih penataran ya. Itu kalimat yang salah. Banyak anak, banyak masalah sekarang ya. Karena ngaturnya susah, sekolahnya mahal dan seterusnya. Bukan lagi zaman itu. Memang mungkin banyak anak waktu itu banyak rezeki katanya. Dia berpikir gini, nanti ya, waktu kamu tua, saya orang tuanya, orang tua saya itu 6. 2 aja jadi orang, bukan berarti yang 4 jadi kucing ya. Artinya 2 sukses, 2 itu bisa mensupport kamu pada hari tua. Dan itu yang terjadi. Makanya generasi saya hari ini punya beban ke bawah, ya, tanggung jawab ke bawah untuk anak-anak. Tapi juga masih punya support ke orang tua. Itu zaman dulu. Nah kalau kita dengar ayat ini, kita aplikasikan secara keuangan. Waktu masih muda, punya kesempatan, selain melayani juga bekerja harus dengan sepenuh hati. Karena nanti kita akan bahas 3 setia di dalam Matius pasal 6. Poin pertama yang saya akan bahas adalah bagaimana setia menerima berkat Tuhan. Karena untuk menerima berkat butuh setia. Kalau enggak setia dalam perkara kecil kata firman Tuhan tidak akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Gaji kecil, setia dulu. Gimana mau gaji besar, mau kecil aja enggak bisa ngatur. Pasti enggak bisa ngatur juga ya. Enggak jaminan soalnya. Nah hari ini kita mau belajar 3 setia. Mungkin kalau circle of life kita ada di usia produktif itu yang belahannya ke bawah ya. Dari 20 sampai 60. Ini kesempatan untuk kita menghasilkan uang. 0 sampai 20 itu kita masih menggantungkan hidup kita ke orang tua ya. Nah, kalau kebalikan saya, hari ini saya masih punya beban terhadap anak-anak yang usia 0 sampai 20. Harus bayarin sekolahnya ya. Ini porsi saya. Tapi kalau teman-teman yang masih di 0-20, ya udah masih bebas, tidak perlu cari uang dulu ya. Tapi tetap belajar. Karena tugasnya kan studi ya. Supaya pada saat 40 ke 60 kita bisa menghasilkan sesuatu produktivitas. Setia menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Berkat Tuhan yang sediakan. Nah nanti 60 sampai 80 boleh pensiun. Waktunya menikmati hasil karya dan hasil kerja kita. Saya nggak bisa berpikir begini. Nah, saya ngomong ke anak-anak ya. Kamu 0 sampai 20 saya udah catat loh, papa udah catat. Masuk SD, sekolah sebulan berapa. SMP, SMA, sekarang kuliah ya. Udah nggak pakai bunga deh. Totalnya 2 miliar. Nanti papa 60 ya. Umur papa sampai 80, 20 tahun kata Firman kalau kuat. Tadi berapa utangnya? 2 miliar dibagi 20 tahun. Berarti setiap tahun kamu harus ngasih papa balikin berapa? Berapa? Ada yang bisa ngitung? 100 juta. Saya nggak bisa ngomong gitu. Saya tetap harus tanggung jawab bagaimana saya waktu masa produktif bisa menghidupi usia 60 sampai 80. Itu bagian yang harus saya lakukan. Dan biarkan anak-anak nanti punya bagian sendiri. Nah ini setia mengelola. Nanti setia yang kedua ya. Dan terakhir, setia yang ketiga adalah justru di usia itu waktunya kita bisa berbagi. Syukur bisa berbagi uang juga, tapi berbagi pengalaman, berbagi hikmat ya, untuk menjadi mentor-mentor bagi banyak orang. Nah itulah hidup. Sehingga waktu kita pulang, kita disebut hamba yang baik dan setia. Karena sudah melakukan tugas dengan baik. Nah sekarang Anda ada di mana? Beda-beda kan ya. Tapi yang jelas kuncinya satu. 3 setia ini setiap orang perlu untuk bertanggung jawab. Kalau dibuka dari Matius, coba nanti bisa baca di rumah, saya nggak baca di sini ya. Matius 6, di mana itu doa Bapa kami. Setia yang pertama adalah setia menerima. Kalau dilihat di sini, setia menerima ada di pasal 6 ayat 19,
sampai 24. Ya, tentang hal mengumpulkan harta. Bagaimana kita mengumpulkan harta itu harus dengan cara yang benar. Motivasi yang benar ya. Ya, jadi kita harus melekat bukan kepada uang. Ingat ya, karena uang ada hubungan sama kekuasaan tadi. Melekatnya harus ke Tuhan. Itu ayat yang tadi kita baca, kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan, itu terkait dengan setia menerima, mengumpulkan harta. Terus yang kedua, setia mengatur, itu bicara ayat yang 25 sampai terakhir. Ditulis di perikop hal kekhawatiran, jangan khawatir akan masa depan. Ya, jadi kalau Allah istilahnya mendandani rumput di ladang, Tuhan bisa memelihara kita. Tapi bagian kita adalah setia mengatur, ada bagian kita. Dan setia yang ketiga, setia memberi, itu justru paling atas sendiri. Hal memberi sedekah, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Jadi Matius pasal 6 ini rupanya Tuhan ngomong doa Bapa kami betul, tapi isinya, tadi saya bilang 2350 ayat tentang uang ya. Di sini udah berapa banyak ada tentang uang. Termasuk di doa Bapa kami ada kalimat yang berkata, beri kami apa? Makanan yang secukupnya. Itu bicara soal bagaimana kita mau dipelihara Tuhan dengan apa berkat yang kita terima. Jadi hari ini tentang 3 setia, coba kita lihat mulai dengan setia menerima. Kenapa harus setia menerima? Ya, saya cerita histori saya. Ini adalah pengalaman saya. Saya lulus teknik masuk ke bank. Jadi saya nggak sempat kerja di sipil karena waktu itu merasa waduh kalau di sipil panas, di bank itu adem pakai dasi gitu ya. Enggak, saya karena tertarik dengan ilmu baru dan waktu itu dosen saya anak Tuhan juga, dia bilang gini, belajar ilmu baru, coba masuk ke bank. Dan prinsip saya setia menerima, nomor 1, kalau belajar sesuatu harus ahli di bidang itu. Karena kalau kita mau setia menerima, misalnya buka warung, bikin warung nasi uduk, harus jadi nasi uduk terenak di kota kita. Jangan setengah-setengah, saya bisa semua. Mau rawon, steak saya bisa semua, tapi tidak enak semua. Rata-rata semua ya, nggak boleh. Mending punya satu, itu tapi di atas rata-rata. Karena kita nggak mungkin ahli dalam semua hal. Nah dalam hal ini, waktu saya belajar tentang keuangan ilmu baru, saya belajar dengan serius. Ahli misalnya, bagaimana saya ngambil ilmu keuangan ini dari nol, nggak ngerti sama sekali. Tapi saya belajar. Tapi prakteknya nggak gampang tentang keuangan. Ini jujur nih ya, 9 tahun saya di bank, itu tahun paling atas tahun saya menikah, 0. Beli rumah salah, rumahnya nggak jadi, developernya kabur. Jadi mau menikah, mau punya rumah, nggak punya rumah. Ya, investasi nggak belajar, beli saham salah, sahamnya hancur. Kena krisis tahun 98 ada kerusuhan. Jadi waktu tahun menikah, bulan Mei Indonesia kerusuhan, bulan Desember kita udah planning menikah. Nikah itu kan planningnya setengah tahun, setahun di muka ya kan. Tiba-tiba siapa nyangka ada kerusuhan. Saya harus ngaku dosa dalam tanda petik ke istri saya. Saya salah ngatur uang. Apa yang saya dapatkan menerima 9 tahun, ludes, habis. 0. Tapi zaman itu masih ada istri diajak nikah, jawabnya kayak di pom bensin. Mulai dari 0 ya. Sekarang nggak ada ya diajak nikah yang belum nikah nih ya. Coba nanti ngomong mulai dari 0, bilang gini, boleh kita tunda 3 tahun? Perpanjang 2 kali 45 menit main bola. Kayak. Ya, kita lihat lagi deh ya. Jadi butuh uang, makanya setia menerima dulu. Waktu kita punya kesempatan untuk bekerja, ya bekerja menjadi ahli di bidang kita. Tapi karena saya nggak ada yang mentor, nggak pernah diajarin ya, salah praktek 9 tahun mulai dari 0, kami nikah tetap nikah ya. Walaupun nikah itu kata yang penting itu gini, ini menarik nih ya. Nikah itu yang penting sah, kalau nggak punya duit loh ya. Nggak penting wah, coba ulangi sama-sama 1, 2, 3, ya, belum nikah khususnya ya. Nikah itu yang penting, nggak penting. Nah sah itu di hadapan hamba Tuhan, tumpang ini sini, undang teman-teman, kita udah sepakat waktu itu berdua sama istri. Udah pakai nasi kotak kayak tadi begitu ya. Cukuplah sah toh ya di hadapan Tuhan dan jemaatnya ya. Tumpang tangan ya. Wah, itu sah. Tapi waktu itu keluarga besar istri ngomong gini, kamu jadi wanita itu loh, jangan goblok. Wanita itu nikah cuman seumur hidup sekali. Dalam hati saya dengar gini, kalau pria berapa kali? Ya, tetap sekali kan ya mestinya begitu ya. Cuman gini, jangan beko harus jadi ratu sehari. Loh kita ini udah kompak loh. Kadang-kadang suara sekeliling itu yang mengganggu kita ya.
Tapi kan saya nggak mau. Utang pinjol, utang kartu kredit, malam itu bisa stres, saya nggak bisa tidur nanti ya. Hitungan angpau minus atau plus ini gitu. Nggak mau. Jadi waktu kami ngomong kami sepakat loh cuma di gereja. Ya udah nggak apa-apa, kita semua biayain. Ya sudah, kalau dibiayain semua, ada yang pasang dekor, ada yang video, sumbangan semua ya nggak apa-apa. Kita cuma jadi lakon kok, jadi pengantin Raja dan Ratu Sehari maju di foto ya foto, nggak bayar semua ya. Itu kejadiannya. Setelah nikah, prinsip saya gini, maksimalkan kesempatan. Jadi saya nggak ngelarang istri saya kerja. Karena dia di Surabaya, kami pindah Jakarta, dia kehilangan mata pencarian karena bantu mamanya kerja, harus nyari kerjaan baru. Nyari kerja zaman krisis, ya nggak gampang. Apa aja dicoba. Coba dagang sepatu, itu historicalnya ini banyak banget ya CV-nya. Kalau saya kan di bank gitu ya. Tapi kita gagal, babak belur, bangkit, jatuh dan seterusnya. Sampai di tahun-tahun di mana betul-betul nggak ada sisa. Waktu saya masuk ke bisnis motor Cina, nyoba-nyoba. Karena keluarga besar saya itu main motor di Surabaya. Tapi kecepatan zaman itu motor Cina belum laku di sini ya. Sekarang motor semua udah matic semua, zaman itu nggak laku. Itu habis total tabungan yang kami kumpulkan lagi sama-sama. Sampai di tahun anak saya mau sekolah, nggak ada uang untuk masuk sekolah. Baru saya ngomong, Tuhan masa kayak gini? Saya balik ke firman, kebenarannya apa sih? Di situ saya menggali, waktu saya putar balik, putar arah, Tuhan kirim komunitas, orang-orang yang bisa menjaga saya, gimana gaya hidup yang salah dibenerin. Dan waktu saya terbuka ke Tuhan, wah zaman itu belum ada YouTube, belum ada Google. Tapi saya masuk toko buku bisa menemukan buku, saya baca karena saya suka menggali ya. Saya diberkati, saya bisa sharing ke teman. Terus kemudian ada orang kirim video, saya ketemu film yang mendukung, wah pokoknya perpustakaan saya itu koleksi dari tahun-tahun di mana Tuhan balikin warna merahnya jadi hijau. Nah disitulah saya belajar yang namanya setia menerima. Dari yang kecil, istri saya bilang, ya kita udah punya rumah, coba punya apartemen. Caranya gimana? Nah, diatur, punya DP-nya ada dari reksadana, kebetulan pas, ya selalu krisis berulang ya. Taman Anggrek itu murah, DP-nya saya pakai reksadana, sisanya KPR. Dapat bunga yang murah, saya tahu masih di bank waktu itu kan ya. Bunga murah berapa, cicilannya 6 juta, saya sewain. Sewanya dapat 8 juta sebulan. Nah memang firman Tuhan berkata orang yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi, ya kan ya. Nah, nanti minggu depan kita dengar bagaimana kesaksian kalau jadi budak hutang itu enggak enak ya. Kayak tadi bisa kayak gitu. Memang kalau nggak bayar nanti akhirnya debt collector yang datang ya. Emang dikira nggak bayar terus itu. Firman Tuhan bilang orang yang berhutang nggak bayar itu orang fasik. Nggak bisa kita nggak bayar, balik ke firman dong ya. Makanya ada upaya-upaya kirim debt collector itu sebenarnya mengembalikan kita kepada jalan Tuhan. Makanya seringkali debt collector yang kirim Tuhan kan ada di Alkitab namanya ya. John, Peter, hitam, tinggi, besar. Anda mengerti maksud saya ya. Karena kita pernah melayani satu orang debt collector bertobat. Bagaimana susahnya. Ya, waktu bertobat ya juga saya ngomong ke mereka untuk mereka setia menerima. Loh tadi kerjanya debt collector cari uang kan di situ kan. Emang kalau udah bertobat mau diterusin, ngancam orang, mukul orang, biar orang bayar terus minta komisi. Kan gak boleh lagi udah bertobat. Tapi kita sebagai komunitas, untungnya punya komunitas, punya teman tuh begitu. Yang dalam Tuhan ya, dalam kebenaran. Kita coba gali kebenarannya, kamu bisanya apa? Makanya kita harus mencari apa yang menjadi kekuatan kita. Saya menemukan, akhirnya bidang saya memang di keuangan. Saya sharing, dulu saya sharing bisa hati Bapak, kesembun batin. Mentor saya salah satunya Pak Julian Fuk yang jadi ketua KBC, Kingdom Business Community, ini seragamnya KBC ya. Dia ngomong gini, Ju, mulai 2008 waktu itu, kamu stop, gak usah ngomong yang lain, coba fokus ke keuangan. Nah disitulah Tuhan kirimkan banyak sumber-sumber. Ya, ada semua, ada buku, ada video, dan saya sekali lagi, saya kalau bicara, saya harus ahli. Saya nggak mau jadi setengah-setengah. Masuk ke satu area, saya harus jadi yang sekolah harus yang terbaik di sekolah. Kalau kerja, karyawan terbaik. Kalau masak, harus masak yang terbaik. Penjahit terbaik. Ya begitu ya teman-teman ya. Bidangnya boleh beda. Tapi kalau setia menerima seperti ya balik lagi debt collector tadi ya. Kita ngomong begini, bro kan nggak bisa pakai marah-marah ya. Nekan orang supaya bayar. Oh ya caranya gimana? Kita bilang gini, sekarang kalau Anda nagih orang, tentu orang yang ditagih itu kan orang paling susah kan.
Gak bisa bayar kan. Tanyain begini, telepon. Biasa debt collector kalau telepon, marah-marah kan. Kali ini enggak. Selamat siang dengan Pak Juwono, misalnya begitu. Oke, Bapak udah menunggak 3 bulan, saya tahu pasti Bapak mengalami kesulitan keuangan. Yuk, bolehkah saya mendoakan Bapak? Waduh, ini debt collector apa ini ya? Tapi itu ide yang bagus dan dia lakukan. Dan yang menarik, ya nggak dapat duit ya, karena nggak marah-marah, nggak ditekan, ya nggak bayar. Tapi kadang-kadang ada beberapa kesaksiannya ya. Dia bilang begini, ada orang tiba-tiba langsung setor ke saya. Call balik pas 1 hari ditelepon lagi, Pak, Bapak yang boleh dulu call saya ya? Itu habis Bapak doa Pak, itu saya punya tagihan udah lama nggak dibayar, tiba-tiba dibayar. Ini ada lebih Pak, saya bayar Bapak dulu ya, nggak bayar yang lain. Wah, dia dapat income ya seperti itu. Tapi saya bilang kan nggak bisa terus-terusan debt collector ya. Keahlianmu apa? Ini orang tadi tahu ya, orang timur, orang Batak, yang kayak itu kan orang-orang yang biasanya keras. Atau orang yang bagian Indonesia Timur yang begitu. Tapi itu pintar masak kan mereka. Kita ngomong ini dari Manado. Bro, kamu kan bisa masak Manado. Makan Manado tahu ya. Wah pedas enak ya. Kita modalin, coba dibikin nanti kita rasain sama-sama. Terus kasih komentar, kurang ini, kurang itu begitu ya. Kurang asin kah, kurang pedes kah, kurang gurih. Asal jangan kurang banyak. Itu namanya kurang ajar. Ya, namanya suruh ngincipin minta banyak ya. Ya setelah, wah ini enak, coba bukain. Ada teman punya ruko, terus kemudian dibukain. Ternyata debt collector itu juga punya utang. Oh jangan dipikir debt collector nggak ada utang, nanti coba. Jadi kadang-kadang ya dia kalau nggak mau terpaksa nggak mau jadi debt collector kan. Tapi waktu itu saya ngajarin lagi, ini praktikal ya. Bisa nggak kamu sehari setia menerima, termasuk setia mengatur nanti yang kedua ya. Kumpulkan 10.000 rupiah. Saya taruh kaleng, ya. Saya akan datang seminggu sekali ngambil, target paling sedikit 10 kali 7 seminggu sekali, sekaligus makan sana. Makanannya enak sih ya, di warungnya dia, saya ambil 70. Tapi mereka dengan setia ngasih, kadang-kadang 100. Jadi itulah yang saya pinggirkan, saya simpen untuk melunasin utang-utang dia. Bahkan menabung, sehingga waktu ruko pertama kali itu kita pinjemin. Udah buka aja tempat saya, berikutnya dia bisa sewa ruko. Memang pas pandemi kemarin semua harus tokonya tutup, dia harus pulang rumah, dia sekarang jualannya online. Tapi itulah pertobatan, dan kalau pertobatan berubah, percaya nggak Tuhan bisa melihara dia dengan cara yang berbeda? Asalkan dia setia dengan kebenaran. Balik lagi ke kebenaran, dia menerima bagiannya dengan setia. Inilah setia menerima, saya ngalamin semuanya, gimana Tuhan balikan yang merah jadi hijau. Sampai hari ini saya berani berkata bahwa ini bukan saya, itu karena Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita ya. Nah, ini langsung aja. Nanti teman-teman coba digali apa yang menjadi keahlian kita. Kalau 4 kuadran sumber pendapatan ini, menurut Pak Robert Kiyosaki ya, ada 4 kuadran. Kalau kalian terpanggil jadi employee, kalau bisa 4 kenapa cuma 1 itu maksudnya peluangnya ya. Tapi fokuslah di satu tempat ya. Misalnya jadi karyawan terbaik. Kalau self-employed yang waktunya bebas, jadi mungkin agen properti lah, agen asuransi, agen apapun, jadilah yang terbaik. Ini 2 ini gak pakai modal, kalau gak punya duit jangan cari utangan. Cari yang ada di diri kita. Apa potensi saya? Kadang-kadang yang tahu teman kita bahkan ya, kadang-kadang, wih bro makananmu enak kayak tadi itu Manado. Makanya butuh komunitas mendukung, ayo coba bikin begitu ya. Memang kalau untuk bisnis, termasuk investasi nanti butuh modal. Kalau nggak ada modal, ambil kuadran 1, 2. Tapi kalau mau belajar bisnis dari tabungan yang ada, ya jadilah pebisnis yang baik. Walaupun mulai dari kecil, UKM. Setia menerima. Karena kalau kita setia, kita akan dipercaya yang lebih besar. Amin ya. Ini poin 1. Yang kedua, lebih susah yang kedua soalnya ya. Setia mengelola atau mengatur. Coba, yang paling susah mengelola ini adalah mengelola apa? Gaya hidup. Ada satu statement yang pernah, mungkin saya sharing yang lalu ya. Belum ada orang meninggal mati gara-gara uangnya sedikit. Istilahnya begini. Ya. Kita tetap hidup walaupun uangnya sedikit. Ya kan? Sedikit uang cukup untuk hidup. Nggak bakal mati, walaupun setengah mati. Bro,
saya nih loh udah ngimpi-ngimpi minum kopi yang Starbucks gitu loh ya. Udah masa tiap hari kopi saya kopi tubruk ya. Ini yang bawa sekali-sekali yang Starbucks begitu loh ya. Mahal, aduh setengah mati pingin ya. Setengah mati kan, belum mati toh. Belum mati gitu loh. Makanya kita harus menghibur teman-teman kita. Bro kalau setengah mati Anda masih beruntung. Yesus itu sampai mati. Betul ya setianya ya. Dikasih salib buat kita. Ingat loh kita merdeka kan gara-gara Tuhan mati buat kita. Loh kita baru setengah mati kok protes. Oh, ada waktunya nanti ya seperti itu. Nah belum ada. Tapi seberapa banyak uangnya tidak akan cukup kalau untuk memenuhi yang namanya apa? Gaya hidup. Bedanya apa? Jadi sedikit uang cukup untuk hidup. Sebanyak apapun uang nggak akan cukup kalau untuk memenuhi gaya. Nah inilah kalimat gayamu itu loh yang salah ya. Nah tergantung siapa gaya. Kita udah mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya ragi itu bisa meracunin kita ya. Zaman dulu ada ragi Farisi Yahudi, hari ini raginya banyak. Influencer. Kalau perlu di uninstall, unfollow. Yang kaya dia loh. Lah kita ini gara-gara saya kadang-kadang anak saya jualan kan juga lewat TikTok apa segala untuk ya masih aksesoris game ya macam-macam. Kadang-kadang bikin acara 2000, hari ini dapat omset 40 juta. Saya ngomong gini, yang beli siapa? Bocil-bocil yang kamu tipu ya. Maksudnya, guys ini begini lo bisa menang. Kalau nggak pinter main ya nggak menang. Bukan karena jempolnya licin terus menangan tuh nggak. Saya kalau main game saya kalahan kok ya. Saya nggak bisa menang. Bukan karena itu. Tapi orang gara-gara influencer kan. Coba guys, wah ini yang main pro player ya. Bedak yang diciptakan oleh pro player. Itu kan mirip rambut sunsilk. Emang dia pakai sunsilk? Terus kita ikutan begitu. Rambutnya kayak dia. Enggak, kita nggak pernah keramas. Ya. Balik lagi gimana kita mengelola. Kalau itu mengganggu, unfollow, uninstall. Install ke bidang-bidang yang membuat kita dibangun. Install teman-teman yang memberi influence positif buat kita. Harus berani milih ya. Nah setiap mengelola itu bicara sebenarnya pendapatan itu nggak perlu besar. Cara ngaturnya yang benar. Cara ngaturnya rumusnya 1, 2, 3, 4. Saya pernah sharing kan ya. 1, 10% giving. 2, ini Alkitabiah juga, 7 tahun kelimpahan. Yusuf kan berkata kepada Firaun, simpan 1/5, 20%, saving. Cuman saving ini harus jadi priority di depan sebelum cost of living, sebelum belanja. Dulu saya juga salah, karena mama dulu pesen begini, mama saya tadi anaknya 6 saya cerita ya, gak pernah bisa nabung, papa saya karyawan. Habis buat anak-anaknya semua. Buat biaya hidup, sekolah itu mahal. Jadi dia pesen, nanti Ju kalau kamu udah kerja, nah, akhirnya saya kerja juga, walaupun gak sengaja waktu saya SMA. Ceritanya mama saya ngambil rapot, SMA masih diambil orang tua ya rapotnya ya. Terus ada temen yang curhat, tadi ngambil rapot adiknya itu loh. Jadi adiknya teman saya, ini murid gak ikut kalau orang tua yang ngambil rapot. Kelas 6 SD, lagi nyari guru les. Soalnya nilai jelek, kata gurunya terancam gak lulus. Nah, terus pulang mama saya tanya ke saya. Jadi saya gak disuruh kerja, enggak. Ini mama yang bijak ya. Dia bilang gini, Yuh adiknya temenmu itu terancam gak lulus. Kamu anak SMA ranking lagi ya. Bisa gak nolongin anak SD? Nanti kamu dikasih uang jajan. Jadi saya gak disuruh kerja. Ayo kan saya nanganin. Betul dia lulus. SMP, masuk SMP kan. Ini rapot bulan Desember, mid semester. Masuk SMP bulan Juninya tetap les sama saya. Ngambil rapot Desember, laki-laki ibu-ibu yang ngambil ya. Itu anak yang tadi terancam gak lulus, ranking di SMP. Coba zaman dulu belum ada IG, belum ada TikTok ya. Kalau ibu-ibu ngumpul itu viral yang paling hebat. Sus, tahu gak sus? Ini yang gue cerita itu ya. Gara-gara itu loh dilesin sama Mas Juwono. Oh Mas Juwono ngelesin tuh anaknya Bu Yulia ya. Adiknya saya mau dong ini mau jadi murid saya waktu saya kuliah. Jadi waktu saya lulus SMA kuliah, murid saya 20. Kalau murid saya 20 saya megang duit enggak? Megang duit. Disitulah saya ngomong, mah enggak usah kasih uang sekolah, saya bayar sendiri, enggak usah jajan ya. Baru mama saya bisa nabung. Memang mama saya juga bilang, nah pegang duit harus hemat. Kayak mama nih mulai nabung nih. Nah
waktu dikasih tahu hemat, karena zaman dulu rumusnya saya salah. Saya stres, setiap kali mau belanja, diajak teman, yuk nongki, hemat. Yuk nonton, hemat ya. Akhirnya nggak punya teman dia, nggak punya teman, akhir bulan lebih gawat lagi, udah stres begitu, nggak sisa. Jadi saya baru tahu rumusnya salah, yang benar itu saving harus sisih di depan, bukan tunggu sisa. Kalau investasi tunggu sisa, betul. Ya, kalau saving itu bicara tabungan termasuk asuransi preminya, itu saving kita ya. Karena sifatnya sama. Kalau saving jumlah kecil namanya kotak P3K. Kalau ada luka kecil, handphone rusak, terus rumah bocor, itu ngambil dari tabungan. Kalau luka besar, mobilnya hilang, ya biarkan asuransi yang bayar ya kan, begitu kan. Kita keluarin preminya aja. Rumah kebakar ya asuransi yang bangun baru. Itulah bagian yang harus dilakukan di saving. Dan itu ada di Kejadian lewat Yusuf, hikmat Yusuf kepada Firaun. Baru sisanya cost of living. Nah problem, nanti minggu depan dengerin kisahnya ya. Muncul utang. Nah, gimana menjadi budak utang? Utang itu biasanya bank izinkan sepertiga dari gaji kita buat nyicil utang. Coba kalau muncul yang merah yang utang. Udah 10, 20, 30-nya di atas. Cost of living-nya sisa berapa? Coba dihitung. Sisa berapa? Halo? 40. Cukup enggak? Dengan 40%. Anda protes kan? Tapi saya nanya balik. Kok tinggal 40 kenapa? Gara-gara yang merah dulu, 30. Benar ya? Terus yang ngajari yang ambil yang merah siapa? Tadi. Bukankah Anda mengundang yang merah datang? Loh, iblis tuh kalau kadang-kadang kurang ajar datang tanpa diundang. Tapi kalau utang nih, sopan loh. Kalau Anda nggak pernah tanda tangan di bank, ya, nggak ada kontraknya, atau di handphone, pinjol ya, klik foto, selfie ini itu nggak bakal cair duitnya. Itu kan atas persetujuan kita. Nah kalau Anda yang ngundang, ya terpaksa sisanya 40. Bisa sisa nggak yang kanan untuk masa depan? Padahal kata firman masa depan kita harus tanggung jawab. Nggak bisa kita nodong anak-anak kita. Makanya waktu usia produktif setia menerima, kedua harus setia mengatur. Karena berapapun gak akan cukup kalau gak diatur. Bukan jumlahnya, caranya yang paling penting ya. Jadi caranya gimana? Yang mulai bisa bedain, apa bedanya need sama wants, ada yang tahu gak? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Kalau kebutuhan need ya, itu sesuatu yang coba lebih keras. Sesuatu yang dibutuhkan. Kalau keinginan sesuatu yang diinginkan 100. Anda berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud saya membedakannya gimana ya. Ya, oke saya buka ya. Kebutuhan itu sesuatu yang bisa ditunda. Tidak bisa ditunda ya. Kalau keinginan sesuatu yang bisa ditunda. Makan. Kebutuhan apa keinginan? Bisa ditunda, puasa paling 12 jam ya. 12 hari nggak makan bisa? Itu namanya mogok makan, ya berhenti jadi manusia. Tapi nanti makan apa dulu ya kan? Kalau makan nasi nggak bisa lah 12 hari tunda. Kalau makan, tadi ya setengah mati ini pengen makan steak wagyu. Wah ya, udah ngecek nih, all you can eat sekian ratus ribu per orang. Saya nabung nanti ulang tahun saya undang teman-teman semua makan steak wagyu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya nggak menghalangi keinginan loh. Apalagi kalau keinginan pengen berbagi ke teman diundang. Saya mau daftar juga ya. Jadi keinginan bukan salah. Yang salah itu di Alkitab ditulis kalau keinginan mata. Keinginan mata tahu ya? Lucu ya? Beli. Baru ambil. Gitu, itu keinginan mata ya. Makanya banyak orang yang terpaksa tadi uninstall. Karena begitu dibuka Shopee-nya, wih banyak loh ya. Kalau nggak dibuka kan nggak muncul tuh keinginan matanya ya. Keinginan kedua, keinginan daging, itu dosa ya. Sama keangkuhan hidup buat bergaya, buat flexing, itu salah. Tapi kalau ingin sekolah lebih tinggi, ingin taraf hidup lebih baik, nggak salah. Tuhan juga senang. Nggak salah ya.
Jadi harus bisa bedain, tapi yang dipenuhin dulu yang mana? Yang kebutuhan, jangan loncat. Nah, ini contoh dua ibu, ini slide-nya Bu Kristina nanti minggu depan dia akan share lebih dalam. Menurut teman-teman dua orang ini, satu A gajinya 20 juta, B gajinya 5 juta. Kira-kira yang bisa financial freedom, merdeka dalam keuangan, secara kasat mata, yang lebih cepat yang mana? Yang punya gaji berapa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Tapi dia dulu, dia dapat 20 juta buat apa? Dia bisa ngasih persembahan loh. Ya. Sewa apartemen cari yang 15 juta. Wow, tengah kota Jakarta di Tamrin barangkali ya. Yang fasilitasnya komplit ya. Dia nabung, masih nabung. Tapi nabungnya buat jalan-jalan. Terkumpul buat jalan-jalan, buat DP, untuk beli mobil keren. Yang gaji 5 juta, ini biasa-biasa aja lah ya. Dia memberi, dia menabung, tapi ada semua nih ya. Dia juga investasi, reksadana, ngekos cari yang harganya 2 juta. Buat cost of living cuma 40% aja. Ketika zaman krisis, kemarin COVID, dua-dua di PHK, nasibnya beda. Yang kiri, karena cicilannya mobil belum lunas, ya setengah mati. Dia harus pindah apartemen yang lebih kecil, tersiksa ya. Bahkan sampai nggak cukup, mulai utang pinjol. Karena cicilan mobilnya masih jalan terus, di Lego masih sisa. Tapi yang kanan normal, kosnya nggak pindah. Dia tetap bisa memberi. Memberinya tetap walaupun nggak ada gaji loh. Jadi menurut teman-teman yang financial freedom yang mana? Yang 5 juta malah. Artinya financial freedom tidak butuh gaji besar. Jangan tunggu jadi Bill Gates atau jadi, siapa tuh yang punya Tesla? Elon Musk ya. Jangan tunggu. Karena prinsip financial freedom, ya kemerdekaan dalam keuangan adalah Anda sanggup mencukupi kebutuhan sendiri plus ada lebih untuk berbagi. Bukan jumlahnya, ya, tapi semua kebutuhannya, karena Alkitab juga berkata Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu bukan keinginanmu. Tapi masih ada lebih. Nah itulah yang disebut financial freedom. Jadi yang financial freedom yang mana? Yang 5 juta malahan. Bukan yang 20 juta. Itulah kelebihannya kalau setia mengatur. Ngaturnya benar, bikin pondasinya, cost of livingnya benar, gaya hidupnya benar, tabungannya ada. Ya waktu krisis dia bisa hidup dari tabungan. Jadi ketemu Tuhan, apa kabar bro? Mantap, makan tabungan gitu ya. Habis gak punya gaji, makanya makan tabungan, gak makan gaji. Tetap normal. Just info nih ya. Terakhir saya dapat info dari teman. Sekarang penerimaan pegawai itu sudah ngecek BI checking atau slik OJK. Begitu ada pinjol atau kartu kredit yang blacklist, di reject. Kenapa? Kalau dia kerja diterima, digangguin debt collector, mengganggu kinerja, nggak bisa kerja. Nanti bolos karena takut dikejar debt collector. Nanti nyolong karena nggak tahan, dia megang duit ada di kantor buat bayar. Jadi kalau slik OJK-nya merah, itu ditolak. Walaupun kamu pinter. Ini fakta terbaru yang saya dapat. Oh sekarang penerimaan kerja sampai seperti itu ya. Apalagi ASN, pegawai negeri. Yang swasta sebagian udah lakukan juga. Jadi kalau pondasi yang nggak ada, muncul utang. Karena nggak punya ini yang tengah. Nggak punya pondasi yang tengah. Begitu ada musibah handphone ulang, nyicil lagi. Ya. Bahaya ya, ada musibah ya kita. Jadi mau kerja yang bisnismen, yang mau merintis UKM ya, mau yang rumah tangga, nanti bikin anggaran, pondasinya sama. Tadi saya bilang negara pun punya 3 pondasi yang sama. Cuma negara kan biaya operasional, biaya gaji pegawai. Kotak P3K pemerintah adalah biaya impor 6 bulan. Karena bayarnya harus pakai dolar, itu cadangan devisa. Kita 6,3 bulan. Ada proteksi, ya pemerintah pasti punya bumper ya. Makanya keluarin ORI, punya SR itu buat memperkuat bumper pemerintah supaya nggak berani dimainin oleh asing. Jadi skala besar, skala kecil sama cara ngaturnya. Itulah setia untuk mengatur. Bahkan kalau lebih kita berinvestasi, financial freedom prinsipnya tadi apa? Untuk mencukupi kebutuhan masa depan dan supaya ada lebih juga untuk berbagi. Tidak untuk
saya habiskan. Karena kan saya nggak bisa bawa pulang. Kalau lebih-lebih ya pasti diberikan ke orang lain, ke keluarga maupun ke yang lain. Makanya prinsip investasi pun Tuhan selalu mengajak kita. Pertama, kalau kamu mau kerja, kerja serius. Ada orang yang memultiplikasikan talenta lewat active income. Jadi bisnismen. Tapi ada yang dipanggil kayak saya, sampai saya pensiun dini tetap karyawan. Gak apa-apa ya. Saya tetap berinvestasi keuangan, finansial. Saya belajar reksadana, saya belajar ori, saham gimana ya. Tujuannya satu, jangan sampai salah investasi karena ada peringatan yang di bawah. Kalau asal ya dapatnya investasi bodong. Nah, itu tanggung jawab sama Tuhan nanti. Itu bagian dari setia mengatur. Yang terakhir adalah setia memberi. Ini udah banyak disinggung gereja, saya sekilas saja. Saya cuma nyenggol dikit, apa bedanya hemat sama pelit? Ayo. Tadi need sama want sudah tahu bedanya. Sekarang ini, bedanya apa? Tanya sebelahnya. Siapa tahu sebelahnya tahu bisa bedanya. Jangan jawab gini ya, kalau hemat itu aku, kalau pelit itu, nah. Kamu itu loh pelit. Bukan itu ya. Karena Tuhan gak ngajarin kita pelit, ngajarin hemat. Ya. Amsalnya udah peringatkan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Padahal mobilnya udah Alphard. Kok cuma satu, kurang. Rumahnya udah bagus sementara yang 2 lantai. Kok cuma 2 lantai, sebelah 3 lantai, kurang. Itu maksudnya selalu berkekurangan. Bukan berarti miskin loh, enggak ya. Berkekurangan itu tidak pernah mensyukuri. Enggak pernah merasa cukup, nyedot terus. Itu maksudnya firman ini. Nah sekarang bagaimana kalau bedanya membedain? Nah gampang ya, hemat itu bijaksana. Artinya mencukupkan diri supaya ada lebih. Tapi kalau pelit bijaknya di sini. Makanya Alkitab mencatat Lintah itu anaknya 2. Namanya siapa tahu anaknya Lintah? Anak pertama namanya? Oh nggak pernah tahu namanya. Lintah itu loh yang kemarin bintang film apa? Yang baru. Anak pertama namanya? Oh nggak pernah baca ya. Anak pertama namanya Untukku. Anak kedua namanya? Halo, ada yang tahu nggak? Namanya Untukku juga. Oh nggak pernah baca ya? Nanti coba di Google ya. Di Google di Yahoo katanya ya. Nah, kalau anaknya ketiga lahir misalnya, pasti namanya juga Untukku. Itulah Lintah, nyedot terus. Padahal kita nggak diajar begitu. Jadi setiap memberi bicara tentang 3 kisah bapak orang beriman. Saya tutup dengan kisah ini ya. Abraham itu punya sifat yang menyerahkan hak. Better give than get. Pada saat bisnisnya menjadi besar, dia harus berpisah baik-baik sama ponakannya karena dia join dengan Lot. Waktu itu dia ngomong kayak gini, Lot, kita ini kerabat, gak baik kalau berantem. Makan Imlek bareng, tapi karyawan saingan di pasar ya, jelek-jelekin, jangan beli toko sebelah ya. Mahal padahal ya bisnis sama ya begitu ya. Mending kita bagilah ya. Saya akan bagi ini lahan kita, ya, pertanian peternakan bisnis zaman itu kan ya. Saya garis di tengah. Dah kamu jadi tukang yang milih pertama. Kesempatan milih pertama. Kalau teman-teman tahu ada satu kue, mungkin ada yang merasa, wah telur mahal sekarang naik banyak ya. Dulu makan satu telur, ada keluarga yang berhemat tadi. Nah mulai besok telurnya belah 2 ya. Atau kalau donat 1 biasanya, mulai sekarang belah 2. Belahnya meleset sedikit. Ada sebagian yang rada besar. Yang disuruh milih pertama, milih yang mana? Ya pasti yang terbaik. Itulah Lot. Dia bilang gini, wah itu seperti tanah Mesir, taman Tuhan seperti tanah Mesir. Pokoknya itu luar biasa, itu yang dipilih Lot. Akhirnya jadi Sodom Gomora, hari ini jadi laut mati. Walaupun kelihatannya lembah yang bagus. Cocok untuk pertanian peternakan. Abraham dapat yang second kan, yang paling kedua kan, yang kurang baik. Yang jelas Alkitab mencatat apa? Coba baca. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Mungkin sekarang banyak depositonya, banyak dolarnya, banyak rumahnya ya, reksadana dan seterusnya. Seperti itulah kalau lapor SPT tax.
Dilaporin semua gitu ya. Declare semua. Ternyata makin diberkati kan. Pernah nggak kita ngalamin disakitin orang? Mending kita ngambil atau kita beri? Give or get. Kalau memang kita dilukai, wah ditipu teman kayak tadi. Pilih mana? Forgive and forget. Memberkati blessing dia. Atau mengutuki dia. Loh kita ini powerful loh. Coba kalau tadi nggak dibayar tadi sih. Herman doanya kayak gini. Tadi siapa yang Agung ya. Tuhan aku berdoa untuk Agung ya. Pokoknya kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang tidak membayar utang ya. Makin terpuruk ya, jangan berkati dia. Makin terpuruk, duitmu dikembaliin enggak? Malah enggak dibalikin, coba dibalik sekarang. Tuhan berkati Agung, sekalipun dia belum mengembalikan uang saya, aku rilis berkat buat dia. Berkati dia supaya dia menemukan kebenaran, dia bertobat, akhirnya dia dipulihkan, dia dibangkitkan keuangannya. Dan dijawab Tuhan, betul-betul habis seminar angkat tangan bertobat, dia yuden kayak saya tadi. Dan saya diberkati, nomor satu ingatnya siapa? Wah, utangnya Pak Herman harus tak bayar dulu. Milih mana? Ayo ya, milih mana? Itu pilihan loh. Abraham memilih yang give. Anaknya Ishak dapat pelajaran yang sama. Dulu papa join sama Om Abraham. Oh gitu ya Pak ya? Papa kasih kok kesempatan. Lihat tuh papa gak berkekurangan. Jadi waktu zaman krisis ada zaman dulu juga. Kekeringan ya, kalau pertanian kan kering repot nih, ada air ya. Akhirnya waktu itu Ishak pindah ke Gerar. Harus gali sumur baru di tempat yang baru, namanya ngungsi. Gali sumur itu penduduk aslinya pada protes. Ya salah kalau daerah baru ya. Ini tanah nenek moyang kami menurut status Egendom tahun 1945. Woy, belum merdeka, bisa dibongkar lagi tuh ya. Ini sudah ada jejak nenek moyang kami. Oh kamu mau? Ambil dah, ambil. Saya gali sebelah ya. Gali kedua, airnya tambah banyak. Gantian orang Amalek, orang Filistin. Kisahnya sampai gak ada yang protes. Dan air yang terakhir justru yang paling banyak berkatnya. Makanya Alkitab mencatat Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kuaya. Orang Surabaya kalau ngomong sangat kuaya itu artinya kuayane pual gitu ya, mantap deh. Enggak berkekurangan. Keturunan ketiga Yakub. Kira-kira di kandungan zaman dulu, zaman sekarang juga. Ibu-ibu kalau masih mengandung kan anak-anak dengerin lagu rohani gitu kan ya. Bacain firman, ya pastilah apalagi Israel kan suruh mengucapkan siang dan malam. Nah ini kembar nih ceritanya. Namanya mamanya tahu siapa? Mamanya Yakub. Masih ingat namanya siapa? Ribka, ya. Tahu enggak? Dulu Akong Abraham itu pernah loh menyerahkan hak. Ngalah sama Uncle Lot. Terus gimana? Oh Tuhan berkati. Papa juga gitu, Papa Ishak. Oh gitu ya. Nah ini di kandungan dia dengar. Tapi respon Yakub beda. Karena dia tahu ada kompetisi di dalam rahim. Dan hukum Israel siapa yang lahir pertama, anak sulung, itu punya hak waris 2 kali lipat. Jadi kalau papahnya Ishak itu punya kekayaan 300 miliar, anaknya kembar nih. Lahir pertama dapat berapa? 200 miliar. Yang lahir belakangan telat 5 menit dapatnya berapa? 100 miliar. Kalau Indonesia equal ya. Enggak bedain gender, hukum Indonesia waris itu equal, rata. Nah, tapi hukum Israel beda. Jadi dia udah tahu. Jadi dia berusaha lahir duluan. Cuman zaman dulu gak ada sesar. Pas hari H tanggal lahir, Esau di pintu keluar. Itu Alkitab mencatat. Itu tumit Esau ditarik masuk. Sek, kalau perlu gue yang nongol lu balik lagi ke dalam ya. Apa? Ada prinsip persaingan yang tidak sehat. Kompetisi yang tidak sehat. Dan kira-kira diberkati enggak? Dia masih nyari loh, walaupun akhirnya lahir jadi anak bungsu kan. Nyari kesempatan, dapatlah kesempatannya. Satu hari Esau kan berburu. Gak dapat binatang, kalau gak dapat binatang gak makan, ya kan gak dapat hasil ya. Kalau Kang tahu cari omset gak dapat, pulang gak makan. Gak ada gaji, gak ada komisi. Lihat Yakub lagi masak. Disitulah Esau berkata gini, Kup, lu kan baik sama gua, lapar nih. Gua gak dapet hewan, buruan. Terus Yakub langsung, ini kesempatan.
pendapatan. Sorry Ko, businessman, there is no freelance. Let's make a deal. Satu mangkok kacang merah tuker dengan hak kesulungan. Deal or no deal. Itu Esau mikirnya pendek. Dengan cepat dia mencet tombol deal. Dia ngomong gini, kalau gua nggak makan, gua mati. Oh berarti nggak pernah puasa dia. Kalau nggak makan tuh nggak mati. Kalau sehari, lapar. Iya kan? Berarti nggak pernah puasa dia ya. Besok kalau gua nggak makan mati nih, besok lu bukan cuman anak sulung, anak tunggal, betul loh? Berarti dapat berapa? 300 miliar kekayaan papa kan? Karena gue mati kan? Ya udahlah, swak. Lu nopek, gue cepek juga masih oke gitu ya. Bagus kan? Bagus kan? Spiritnya bagus ya. Tapi Tuhan suka nggak dengan spirit kayak gini? Ini spirit yang nggak pernah mau belajar. Karena dia belajar cuma ayat sepotong. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dia nggak pernah berpikir untuk masa depan. Gaji sebulan untuk sebulan. Tuhan nggak suka. Tapi secara sah hari itu terjadi pertukaran. Orang diserahkan kok. Yakub dapat nggak hak kesulungannya? Dapat, walaupun secara teknis harus nipu pakai bulu-bulu dan seterusnya kalau kita dengar cerita sekolah minggu kan. Tapi waktu dia dapat, apa yang dia lakukan? Happy. Takut. Dia takut dibunuh kan? Lari. Jangankan dapat warisan dari yang 300 miliar yang punya papahnya. 0. Nggak dapat. Kenapa? Karena dia keluar dari jalur berkat Tuhan. Dia balik ke zaman Adam yang dapat kutuk malah berkata dengan berpeluh, dengan berlelah kamu akan mencari rezekimu. Dia coba kerja 7 tahun ditipu pamannya sendiri. Upah. Ya kan penipu tertipu. Harus kerja 7 tahun kedua. Untung dia ketemu Tuhan. Ya 2 kali. Waktu pertama lari ketemu Tuhan mimpi dulu. Ada malaikat naik turun. Tuhan ngomong, Kub, walaupun kamu lari, aku tetap bapakmu. Yang sama yang janji kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan sekarang terhadap kamu. Kamu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Makanya dia kaget waktu bangun. Dia berdirikan misbah. Dia menyembah Tuhan. Di Betel dia mimpi. Kalau betul ya Tuhan mau melihara aku sepanjang pelarianku. Sampai aku kembali ke rumah papaku. Aku akan memberi 1/10 dari apa yang aku terima. Jadi perpuluhan itu sejak itu pun sudah ada respon. Bagian dari respon. Karena dia mengasihi Tuhan. Bukan karena disuruh. Bukan karena diancam. Kalau nggak perpuluhan wasiat terkutuk ya. Belalang pelahap siap pelahap kamu loh ya. Nanti anakmu sakit semua nih gara-gara telat perpuluhan nih ya. Bukan. Kalau takut gara-gara begitu nggak ada gunanya. Nggak diberkati. Kalau memberi itu karena kita suka cita. Jadi ini respon Yakub bagus, itu poin pertama. Waktu pulang dia udah kaya, dia praktek lagi. Kali ini waktu nyebrang sungai Yabok, dia ketemu Tuhan yang hadir dalam bentuk malaikat. Disitulah dia ngomong ke Tuhan, Tuhan berkati aku. Gua enggak lepas kamu. Wah ini spirit yang bagus dari Yakub. Aku tidak akan lepaskan kamu lagi, ampuni selama ini aku salah lari dari rumah papa. Aku lari dari jalur berkat. Berkati aku, disitulah Tuhan kembalikan berkat. Saya tutup dengan kisah ini. Mau jadi berkat, kita nggak bakal bawa pulang loh apa yang kita miliki. Mau jadi berkat itu seperti iman yang kecil. Mungkin cuma sebiji sesawi. Tuhan hari ini aku nggak punya sesuatu, bahkan aku mungkin masih berjuang. Aku masih muda, aku masih butuh banyak. Tapi Tuhan bilang kalau engkau ditanam di tempat yang benar, dan kebenaran itu firman. Biji sesawi itu akan tumbuh jadi besar. Burung-burung akan jadi berkat bersarang di situ. Amin. Anda akan jadi terang. Karena lighthouse, terang ini, mercusuar. Itu dibangun pertama kali di Alexandria di Mesir di Laut Tengah. Waktu itu tujuannya ada 3. Pertama, ada orang-orang yang gak punya arah, kehilangan arah, gak punya kompas zaman itu. Tapi begitu lihat, wah ada daratan. Sebentar lagi daratan, yuk kita dayung lagi, kita akan nyampe ke tujuan. Teman-temanmu hari ini yang gak punya harapan, yang gak punya arah,
duitnya sembarangan ngaturnya, kamu harus kasih arah, kasih poin, masa depan itu sungguh ada. Betul, tapi kamu harus lakukan bagian kamu, 3 setia tadi. Jangan lempar tanggung jawab ke Tuhan. Yang kedua, mungkin ada yang di tengah laut bergelombang. Kayak Tuhan Yesus yang murid-murid Yesus ada memang tenang. Ini ceritanya mungkin dia nggak kenal Tuhan. Disitulah dia lihat kita. Ada pengharapan. Udah kita kalahkan. Sebentar lagi badai pasti berlalu. Ya, debt collector pasti berlalu. Ya, itu yang kita lakukan di mentoring keuangan. Mereka mau bunuh diri nggak jadi. Ada temen kok yang mentor, yang ngarahin kita. Jalannya seperti ini loh, negosiasi seperti ini. Yang ketiga, ada orang yang bonek pengen cepat kaya. Segala cara gue tempuh. Nggak ada yang halal, yang haram pun jadi. Weh, ya. Makanya kena investasi bodong. Ibarat orang yang pengen cepat nyampe tujuan, nabrak karang kayak Titanic. Tenggelam. Anda harus ngarahkan. Ini loh, kalau mau belajar, jalannya ke sini. Belok dikit, di situ karang. Gitu. Mau jadi terang, ayat ini berkata begini, kamu itu terang dunia. Kalau kamu terangmu bercahaya di depan semua orang, bukan ditutupin, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Bapa yang di surga. Enggak cuma kita yang akan merdeka, kita akan memerdekakan banyak orang. Kita tunduk kepala sebentar ya sebelum tanya jawab. 78 tahun bangsa kami merdeka Tuhan. Tapi kami masih lihat ada belasan juta orang terjajah oleh hutang yang salah, gaya hidup. Ada salah terjebak dengan investasi bodong, tertipu sampai ratusan triliun. Bangsa kami belum merdeka secara finansial karena apa? Mereka nggak kembali kepada kebenaran. Hari ini izinkan pakai kami semua yang tempat ini Tuhan. Pertama kami kalau salah arah kami mau putar balik U-turn. Kami mau follow engkau. Mungkin kami harus terpaksa mengunfollow influencer, Instagram, bahkan aplikasi yang buat kami boros belanja. Tapi ketika kami follow engkau, aku percaya masa depan itu sungguh ada. Bagianku hanya setia. Biar satu hari kalau kami pulang Tuhan, engkau akan berkata, sahabatlah engkau hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau hari ini aku orangnya, kau boleh taruh tangan di dadamu, Tuhan aku mau jadi hamba yang belajar, setia menerima, setia mengelola, dan juga untuk setia memberi. Ini aku Tuhan, aku siap berjalan sesuai dengan terang-Mu. Aku akan jadi benar sehingga menjadi besar dan jadi berkat seperti mercusuar tadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Anda masih ada waktu kalau mau nanya? Udah jam 9 tapi. Ada mau tanya jawab atau saya serahin langsung ke MC? Bagaimana? Ada tanya jawab nggak? Nggak ada. Nggak usah ya? Udah nanti chat aja WA saya kalau ada pertanyaan ya. Boleh japri. Nanti materi juga boleh dibagi kok teman-teman yang pengen belajar ya. Oke, thank you. Kembalikan WA. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran dan kita semua juga boleh belajar dari apa yang telah disampaikan. Dan sebenarnya kiranya kebenaran yang disampaikan benar-benar memerdekakan hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita masuk dalam pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama, jangan lupa buat teman-teman ingatkan teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain untuk minggu depan kita akan kembali lagi ibadah di tempat ini di jam yang sama yaitu jam 7.30. Kita masih bergabung bersama-sama di tempat ini. Kiranya kita semua boleh semangat untuk datang terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya. Baiklah untuk informasi BIC akan tetap disampaikan melalui WhatsApp group dan ada juga sosial media BIC yaitu ada Instagram, YouTube, Facebook dan TikTok. Jadi buat rekan-rekan yang belum memfollow boleh memfollow sosial media kita.
Happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun, buat Abner, buat Sandy, buat Agung, buat Nelson dan David. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati rekan-rekan yang berulang tahun. Amin, puji Tuhan. Oke, welcome buat Esther, Naomi dan Rian. Boleh berdiri? Nama-nama yang Ya, selamat datang. Selamat datang buat rekan-rekan yang baru hari ini datang beribadah di tempat ini. Kiranya di kesempatan berikutnya ibadah minggu depan dan jika belum ada komunitas boleh tertanam dan bertumbuh di tempat ini. Amin. Oke, untuk jadwal doa dan puasa BIC seperti biasa hari Selasa dimulai jam 10 hari Senin. Jadi mulai hari Senin jam 10 sampai hari Selasa jam 3 sore. Oke, setelah ada doa pengurus. Jadi hari Minggu ada doa pengurus jam 3 sore di Sahabat Allah. Jadi di tempat ini minggu depan ada ibadah atau doa pengurus jam 3 sore. Diingatkan kepada pengurus untuk dapat menginfokan kepada teman-teman yang lain yang hari ini tidak hadir. Oke, untuk doa fajar lagi diingatkan kepada kita semua jam 5 sore itu ada hari Senin, ada hari Rabu dan hari Jumat. Jadi linknya 5 pagi. ya jam 5 pagi. Tadi saya bilang apa? 5 sore. Oh sore. Sore. Oke, jam 5 pagi. Jadi ada doa fajar, diharapkan kepada kita semua boleh mengikuti dengan sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan doa atau ada pergumulan yang ingin didoakan dapat menghubungi tim doa BIC. Ada nomor yang tertera di layar juga. Kiranya teman-teman yang membutuhkan bantuan doa boleh menghubungi tim doa BIC. Selanjutnya, oke. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Benny. Haleluya. Diberkati teman-teman. Terima kasih Pak Juwono atas sharing firman Tuhannya dan pelajaran. Jadi sekarang kita mengerti kalau kita sekarang belum diberkati itu salah siapa? So pasti bukan salah Tuhan ya. Tadi ada potensi dalam diri kita, jangan males. Ya kita akan belajar, tadi kita sudah belajar dan sekarang tinggal praktekkan saja. Saya yakin kalau Pak Juwono punya tadi berapa rumah, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, semua rumah. Beli apartemen, bayar cicilan 6 juta, sewa 8 juta, waduh malah untung ya. Ya, saya juga dulu begitu suka sekali gonta ganti mobil. Saya hobinya mobil dulu, jadi beli mobil 2 tahun bisa ganti beberapa kali mobil. Tapi istri bilang jangan ganti mobil. Karena kalau ganti mobil jual pasti rugi. Mendingan beli apartemen, beli aset, beli segala macam. Jadi saya ikutin istri. Jadi saya bisa ada sekarang semua karena istri kali ya. Istri saya emang orang yang hebat, dia sangat terpengaruh dengan influencer. Jadi kalau beli barang, ada barang di rumah, ditanya ini kenapa nih beli baru, lihat ini sini beli gitu, dilihat di YouTube lah di mana. Dia begitu pakai coba bajunya, kok beda ya? Gitu. Udah tahu, udah pernah nih bahwa beli belum tentu cocok, tapi dibeli lagi sama dia. Lalu ada apa namanya Cimehong, tahu Cimehong? Tahu. Yang jual tanah kuburan. Dia jual apa namanya rujak Aceh itu. Mahal sekali dia itu rujak Acehnya. Enak kagak tapi dibeli juga sama dia. Nah untuk yang seperti itu perlu doa dan puasa. Bertobat, haleluya. Nah kalau kita tidak mempraktekkan apa yang diajarkan hari ini, nanti minggu depan kita akan dengar kesaksian dari Ibu Christina bahwa hidup dalam hutang tidak enak. Jadi pastikan minggu depan hadir kembali, kita akan dengarkan bagaimana orang yang tidak mempraktekkan firman Tuhan hidupnya sengsara. Tapi puji Tuhan Ibu Christina dan dipulihkan. Minggu depan kita akan dengar ya. Oke itu aja yang dari saya, apalagi ya tidak ada apa-apa lagi. Mari kita akhiri, nanti Wagem akan doa berkat buat kita. Tolong.
kami di surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu untuk kami mendengarkan mengenai keuangan mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau juga memberkati di mana dia berada supaya menjadi berkat. Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga yang telah memimpin. Engkau telah mengirimkan ya Bapak teman-teman baru. Kiranya Engkau saja yang memimpin supaya mereka jika belum ada tempat beribadah, biar mereka dapat bergabung dengan BIC. Bapak, terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah memimpin rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terpujilah nama-Mu Bapak. Mungkin ada rekan-rekan kami yang tidak datang karena sakit, Engkau yang beri mereka kesembuhan. Mungkin ada yang mempunyai masalah, Engkau tolong beri jalan keluar. Terima kasih ya Bapak atas semua kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu buat pimpinan BIC. Engkau mimpin mereka ya Bapak dalam keluarganya ya Bapak. Di mana dia berada juga Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Lingkungan kami juga Engkau yang memimpin. Terpujilah nama Bapak. Bapak Ibu Gembala kami juga Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapak atas semua pimpinan-Mu buat kami semua. Setiap pemimpin juga yang telah melakukan tugas mereka masing-masing Bapak. Dalam BIC ini Engkau juga memberkati. Kami tahu Bapak tanpa mereka tidak mungkin BIC ini dapat jalan. Bapak, terima kasih Bapak atas semuanya itu. Terpujilah nama Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu, rekan-rekan BIC, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu. Kau juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.